Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya sifat sombong, membuat manusia merugi. Agama Islam adalah agama yang membimbing manusia menuju perilaku atau akhlak yang mulia. Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia bukan untuk membuat manusia menjadi hebat dalam segala hal, tetapi untuk menyempurnakan akhlak mereka. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Kekayaan berlimpah, pengetahuan tinggi, atau kekuasaan besar tidak memiliki nilai apapun jika tidak diimbangi dengan perilaku atau akhlak yang baik. Kehebatan yang tidak disertai dengan akhlak yang baik dapat membawa pelakunya menuju kehancuran sehancur-hancurnya. Akhlak yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah tawadu, sementara sikap yang bersebelahan dengan tawadu adalah sombong. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, karena hanya kepadanya lah kebesaran dan kesombongan sepenuhnya dimiliki. Untuk memperkokoh iman kita dan sebagai pedoman kita, mari perhatikan hadits berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan sifat sombong, seberapapun kecilnya, akan tetap dihitung oleh Allah pada hari kiamat. Artinya, sombong adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua indikator perilaku sombong termasuk orang yang menolak kebenaran dan orang yang suka meremehkan atau merendahkan orang lain. Kita sering menjumpai orang dengan sikap demikian dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kampus, kantor, maupun di tempat lain. Orang yang menolak kebenaran cenderung menolak nasihat atau petunjuk yang benar karena merasa dirinya benar dan mengabaikan pandangan yang lain. Sementara orang yang suka merendahkan orang lain adalah mereka yang merasa superior dibandingkan dengan orang lain. Kesombongan dapat muncul karena ketidakpahaman seseorang tentang hakikat diri dan Tuhannya, serta bagaimana kedudukannya di hadapan Tuhan, dan tujuan penciptaannya. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam beriman, berilmu, dan beradab, yang pada akhirnya menimbulkan kesombongan. Padahal, kita sebagai makhluk sangat kecil di mata Tuhan, sehingga seharusnya tidak ada ruang bagi kesombongan manusia. Ada beberapa akibat dan kerugian dari sifat sombong. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala makhluk di alam semesta ini diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Menurut Allah, penciptaan ini sangatlah baik dan indah, serta selalu memiliki hikmahnya bagi manusia. Pertanyaannya, mengapa manusia diciptakan berbeda-beda, mengapa terdapat jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, adalah agar setiap makhluk Allah dapat saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika kita merasa lebih mulia daripada yang lain, padahal sebenarnya kemuliaan yang kita miliki berasal dari Allah, dan Allah menghendakinya agar kita mengagungkan dan memujinya, maka pastinya Allah akan membenci diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. 2. Diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 3 golongan yang tidak disapa Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan tidak dipandang, dan bagi mereka azab yang pedih, orang tua yang berzina, raja pendusta serta orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya atau miskin.
Pada saat kaya dia sombong dengan kekayaannya, bisa membeli apa saja yang diinginkan dan bisa melakukan apa saja dengan uangnya, tidak mau berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Merasa kekayaannya yang didapat adalah murni karena usahanya. Dia tidak sadar bahwa kekayaannya itu adalah sementara dan yang sebenar-benarnya yang mempunyai kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong pada saat miskin, contohnya adalah karena dia miskin, dan merasa Allah pelit dalam memberikan rezekinya sehingga dia kufur, tidak mau beribadah kepadanya. 3. Menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong, mereka telah mendustakan agama kami, dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Surah Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong seringkali enggan untuk menerima kekalahan dan mengalah. Jika ada yang berhasil melebihi prestasinya, dia cenderung bersikap sinis dan berusaha untuk mengungguli orang lain lagi, akan menghalalkan segala cara yang bertujuan untuk meningkatkan citranya sendiri. Semua perilaku ini berasal dari hatinya yang sudah mati. Ketika hati telah mati, sulit bagi seseorang untuk menerima masukan dan nasihat dari sesama. Sebenarnya, sangat disayangkan melihat orang seperti ini, karena pada kenyataannya, mereka sedang menciptakan jalan menuju kehinaan bagi diri mereka sendiri. 4. Hatinya terkunci. Manusia yang bersifat sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup rapat pintu hatinya, sehingga dengan tertutup hatinya maka tidak akan mampu menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Surah Al-Mu'min ayat 35. 5. Menjadi pengikut iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Kejadian dan peristiwa dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperlihatkan bahwa makhluk yang tadinya mulia, iblis, dapat menjadi hina karena kesombongannya. Karena kesombongan bisa membuat seseorang yang tadinya mempunyai kedudukan yang mulia akan menjadi rendah, maka jauhilah sifat sombong ini agar kita tidak termasuk pengikut iblis. 6. Menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci terhadap orang yang sombong. Orang yang sombong akan menjadi pengikut iblis yang akan mendekam di neraka selamanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah aku kabarkan pada kalian siapa penghuni neraka? Merekalah orang yang kasar, tak sabaran lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, semoga kita dijauhi dari sifat sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.